Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ida Yu Putri Triandari dengan NIM 20026122204. Di sini saya sebagai dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis cairan. Baik, yang pertama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai derajat dari syok pendarahan. Jika kita mendapat pasien mengenai pendarahan, kita harus mengetahui dari derajat dari syok pendarahan ini untuk mengetahui berapa pasien tersebut kehilangan darah pada tubuhnya. Dan kita akan mengganti seberapa dengan cairan apa kita menggantinya. Adapun syok pendarahan ini terbagi dari 4 kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, dan juga 4, di mana pada pendarahan derajat 1 itu kehilangan darahnya 0 sampai 15%. Biasanya tidak ada komplikasi, hanya terjadi takikardi yang minimal. Kemudian biasanya tidak terjadi perubahan tekanan darah, tekanan nadi, dan juga frekuensi pernafasan. Perlambatan pengisian kapiler lebih dari 3 detik sesuai untuk kehilangan darah sekitar 10%. Kemudian dilanjutkan dengan pendarahan kelas 2, ini kehilangan darah sekitar 15-30%. Untuk gejala klinisnya yang sering muncul itu biasanya takikardi, yaitu frekuensi nadinya lebih dari 100 kali per menit, kemudian terjadi penurunan tekanan nadi, kemudian kulitnya terasa dingin, terjadi perlambatan dalam pengisian kapiler, dan juga terjadi ansietas ringan. Kemudian terjadi penurunan dari tekanan nadi, itu adalah diakibatkan oleh peningkatan kadar ketokolamin yang menyebabkan peningkatan dari resistensi pembuluh darah perifer. Dan selanjutnya untuk meningkatkan tekanan darah diastolik. Kemudian dilanjutkan dengan pendarahan derajat 3, yaitu kehilangan darah sekitar 30-40%, di mana pasien biasanya mengalami takipnu dan juga takikardi. Kemudian terjadi penurunan dari tekanan darah sistolik dan juga terjadi oliguri. Kemudian perubahan status mental terjadi secara signifikan seperti kebingungan atau agitasi. Pada pasien tanpa cedera yang lainnya atau kehilangan cairan, 30-40% adalah jumlah kehilangan darah yang paling kecil yang menyebabkan penurunan dari tekanan darah sistolik. Sebagian dari pasien ini membutuhkan transfusi darah, tetapi keputusan untuk pemberian darah seharusnya berdasarkan dari respon awal terhadap cairan. Kemudian yang terakhir adalah pendarahan derajat 4, di mana ini kehilangan darahnya lebih dari 40%. Untuk gejala-gejalanya berupa takikardi, kemudian ada penurunan tekanan darah sistolik, kemudian tekanan nadinya itu menyempit atau tekanan diastoliknya itu tidak bisa terukur, kemudian berkurangnya atau bisa terjadi tidak ada urin yang keluar. Kemudian terjadi penurunan status mental, yaitu bisa terjadi kehilangan kesadaran. Kemudian kulitnya itu dingin dan juga pucat. Kemudian untuk jumlah pendarahan ini akan mengancam kehidupan secara cepat. Jadi semua indikator yang terdapat pada tabel tersebut akan menjadi indikasi untuk pemberian cairan pada pasien tersebut. Misalnya, pasien datang kemudian didapatkan nadi berkurang kurang dari 100, maka kita bisa asumsikan bahwa pasien itu akan termasuk pada kelas 1 pendarahan. Kemudian apabila pasien diketahui terdapat adanya pendarahan, kemudian setelah dihitung pendarahannya itu lebih dari 200 mili, maka pasien ini termasuk dalam kelas 4 syok pendarahan. Nah, ini menjadi indikator untuk terapi cairan yang akan kita berikan. Misalnya diketahui syok pendarahan pada pasien kelas 1, maka kita bisa berikan kristaloid. Pada kelas 2 juga kita bisa berikan kristaloid, kemudian pada derajat kelas 3 dan juga kelas 4 kita bisa berikan kristaloid, koloid, ataupun darah.
Kemudian dilanjutkan dari tujuan dari pemberian terapi cairan. Ini untuk yang pertama adalah untuk mengganti cairan yang hilang, kemudian mengganti cairan yang sedang berlangsung, kemudian mencukupi kebutuhan per hari, kemudian mengoreksi dehidrasi, mengatasi syok, dan juga mengatasi kelainan akibat terapi lain. Kemudian untuk terapi cairan itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk resusitasi dan juga untuk rumatan. Untuk resusitasi ini dapat menggunakan kristaloid dan juga koloid. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan akut cairan tubuh dan juga diberikan pada pasien yang kehilangan cairan akut yang masif, misalnya pada pendarahan atau adanya trauma yang multiple. Kemudian pada rumatan itu bisa menggunakan elektrolit dan juga nutrisi. Tujuannya itu adalah untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan juga nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan cara memilih cairan. Jadi kita dapat melihat dari tujuan terapi, apakah tujuannya untuk resusitasi cairan, untuk rehidrasi, atau untuk maintenance. Jika tujuannya untuk resusitasi, maka digunakan cairan yang cepat menembus plasma. Rehidrasi, jika tujuannya untuk rehidrasi, maka kita lihat dari jumlah elektrolitnya. Kemudian untuk maintenance itu kita bisa lihat dan juga cek dari yang dapat bertahan lama di dalam plasma. Kemudian apakah terdapat ada abnormalitas dari elektrolit. Di sini dapat kita lihat komposisi dari cairan intravena yang akan diberikan, terutama untuk koreksi elektrolit. Misalnya, pasien datang dengan keadaan hiponatremi, maka kita akan berikan NaCl 0,9% atau dengan normal salin. Oleh karena pada normal salin itu kadar natriumnya lebih tinggi daripada ringer laktat. Nah, apabila pasien datang dengan keadaan hiperkalemia, maka kita akan berikan NaCl juga. Oleh karena ringer laktat itu kadar natriumnya lebih tinggi daripada normal salin. Kemudian kita lihat bagaimana distribusi dari cairannya. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu dari kompartemen-kompartemen yang ada dalam tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari 40-45% itu adalah zat padat, yaitu terdiri dari tulang, organ, dan juga jaringan. Kemudian 55-60% itu adalah cairan. Nah, dari 60% ini kita bagi lagi menjadi cairan yang 2/3-nya itu terdapat di intraseluler, sedangkan sepertiganya itu terdapat di ekstraseluler. Kemudian dari sepertiga dari ekstraseluler ini dibedakan lagi menjadi 80%-nya itu merupakan interstisial. Jadi interstisial ini terletak antara sel dengan plasma. Kemudian 20%-nya itu berasal dari plasma. Jadi kita harus tahu kurangnya cairan ini gimana. Apakah kekurangan cairan di intrasel atau intravaskuler. Misalnya di intrasel itu pada pasien dengan perfusi yang sangat buruk, ini kita berikan cairan yang lebih banyak diam di intrasel, misalnya cairan kristaloid. Jadi kristaloid ini akan cepat ke intrasel, namun akan cepat juga untuk keluar. Kemudian yang lebih lama di intravaskuler itu misalnya pada pasien dengan hemodinamiknya itu sudah stabil. Jadi harus dipastikan dulu cairan apa yang lebih lama di intravaskuler atau lebih cepat ke intrasel. Kemudian dilanjutkan dengan perbedaan dari kristaloid dan juga koloid. Jadi kristaloid itu mempunyai berat molekul yang lebih rendah. Pada koloid ini berat molekulnya lebih tinggi. Kemudian kristaloid ini akan lebih mudah untuk menembus membran semipermeabel. Sedangkan pada koloid karena ukuran molekulnya lebih besar sehingga dia tidak dapat menembus membran dari semipermeabel ini. Sehingga dia akan menetap diam di intravaskuler. Untuk waktu paruh dari kristaloid itu selama 20-30 menit sehingga saat diberikan
akan cepat keluar dari tubuh sehingga tidak akan bertahan lama. Sedangkan pada koloid itu dia bertahan lebih lama dalam tubuh sekitar 2 sampai 8 jam. Pada kristaloid ini terdapat perfusi kapiler yang rendah, sedangkan pada koloid ini perfusi kapilernya itu bagus. Kemudian penggunaan kristaloid ini yang berlebihan itu dapat menyebabkan terjadinya edema, misalnya yaitu edema paru. Kemudian pada kristaloid ini dapat menimbulkan reaksi anafilaksis yang lebih rendah daripada koloid. Pada kristaloid ini juga lebih murah daripada koloid, sehingga kristaloid ini lebih banyak digunakan daripada koloid. Kemudian untuk pemilihan cairan, di sini saya akan membahas mengenai kristaloid dan juga koloid. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai kristaloid. Jadi komponen dari kristaloid ini adalah elektrolit kalium, natrium, dan juga klorida. Untuk karakteristik dari kristaloid ini ditandai dengan pengaruhnya terhadap status asam basa, di mana pada kristaloid itu cairan kristaloid itu mirip dengan cairan ekstraseluler, di mana cairan kristaloid lebih banyak berada di kompartemen interstisial. Cairan kristaloid ini digunakan sebagai terapi cairan perawatan maupun cairan pengganti. Jadi kristaloid ini tidak mengandung partikel onkotik sehingga waktu paruh dari kristaloid di intravaskuler itu lebih cepat, antara 20 sampai 30 menit. Kemudian keuntungan dari penggunaan kristaloid ini diantaranya yaitu murah dan juga mudah didapat dan juga tidak menimbulkan reaksi imun. Cairan resusitasi awal pada pasien dengan hemoragik dan juga shock septik, misalnya luka bakar, cedera kepala, untuk mempertahankan tekanan perfusi cerebral, dan juga pada pasien yang mengalami plasmafaresis dan juga reseksi hati, ini dapat menggunakan cairan kristaloid itu. Kemudian adapun pembagian cairan kristaloid ini dibagi berdasarkan tonisisitasnya atau berdasarkan konsentrasi terhadap plasma. Jadi dibedakan menjadi 3, yaitu hipotonis, isotonis, dan juga hipertonis. Yang pertama pada hipotonis ini, jadi hipotonis itu osmolaritasnya lebih rendah daripada serum. Jadi pada hipotonis ini cairan bergerak dari intravaskuler ke intrasel. Biasanya digunakan untuk sel yang mengalami dehidrasi. Adapun contoh dari cairan kristaloid hipotonis itu ada NaCl 0,45% dan juga KM1B. Kemudian pada isotonis osmolaritasnya itu sama dengan serum pada plasma darah. Pada isotonis, karena osmolaritas dan serumnya sama, maka cairan tetap berada pada pembuluh darah. Contoh indikasinya yaitu pada penggunaan isotonis itu pada pasien dengan hipovolemia, namun ini juga dapat berisiko terjadi overload cairan. Jadi kita harus perhatikan agar kita tidak memberikan cairan yang berlebihan dan menyebabkan terjadinya edema. Contoh cairan isotonis sendiri adalah normal salin dan juga ringer laktat. Kemudian untuk yang terakhir yaitu hipertonis, yaitu osmolaritasnya lebih tinggi daripada serum. Jadi pada hipertonis ini cairan dalam intrasel bergerak keluar ke intravaskuler. Adapun untuk indikasinya, penggunaan dari kristaloid hipertonis ini biasanya untuk menstabilkan tekanan darah, misalnya pada pasien hipovolemia yang meningkat urin output-nya juga. Kemudian pada diabetik ketoasidosis, kemudian contoh dari cairan kristaloid hipertonis ini adalah normal salin 3%, dextrose 5% yang dilarutkan dalam ringer laktat. Kemudian komposisi cairan kristaloid, di sini bisa kita lihat ada beberapa macam cairan. Contohnya yang saya ambil adalah normal salin, di mana normal salin itu tonisitasnya yaitu isotonis. Kemudian untuk molekul
ion natriumnya sebanyak 154, kemudian klorida sebanyak 154, sehingga saat kita ingin memberikan terapi cairan, kita juga harus melihat dari komposisi elektrolit dan juga tonisitasnya. Untuk contoh, misalnya contoh pada pasien hipovolemi, kita akan memberikan cairan yang memiliki cairan natrium yang lebih banyak, di mana di sini contohnya yaitu pada cairan kristaloid yang memiliki cairan natrium yang lebih banyak, misalnya pada normal salin. Oleh karena itu, pada pasien hipovolemi, kita dapat memberikan cairan kristaloid, yaitu normal salin NaCl 0,9%. Contoh lainnya pada pasien hiperkalemi. Pada pasien ini di mana lebih banyak kadar natriumnya, sehingga kita memilih cairan kristaloid yang natriumnya lebih rendah, di mana di sini kita pilih yaitu normal salin daripada ringer laktat. Oleh karena pada cairan ringer laktat itu banyak mengandung kalium. Kemudian pada pasien yang kita berikan NaCl 0,9%, selain waspada terhadap kemudian pada pasien yang kita berikan NaCl 0,9%, selain waspada terhadap adanya edema karena adanya overload cairan, kita juga harus mewaspadai adanya asidosis hiperkloramik. Oleh karena natrium dan juga klorida dari normal salin itu lebih besar. Kemudian untuk efek samping dari ringer laktat itu kita harus waspadai adanya sikalosis metabolik. Kemudian untuk larutan dextrose 5% itu sering digunakan pada pasien yang memiliki gula darah yang rendah atau memiliki kadar natrium yang tinggi. Namun penggunaannya untuk resusitasi itu dihindari karena adanya hiperosmolaritas, hiperglikemik, diuresis osmotik, dan juga asidosis cerebral. Kemudian kita akan bahas satu persatu cairan kristaloid. Yang pertama yaitu pada cairan kristaloid yang hipotonis. Contohnya yaitu cairan NaCl 0,45%, di mana osmolaritasnya itu yaitu 154 mili osmolaritas per liter, di mana ini menandakan osmolaritas dari NaCl 0,45% ini lebih rendah daripada yang di intravaskuler, di mana di intravaskuler itu osmolaritasnya 285 mili osmolaritas per liter. Kemudian dia memiliki natrium yaitu 77 milimol per liter, kemudian kemudian Cl yaitu 77 milimol per liter, kemudian pH-nya itu 5,6. Kemudian untuk indikasi pemberian NaCl 0,45% ini adalah pada pasien dengan dehidrasi ekstraseluler hipertonik, kemudian pada pasien hipovolemia dan juga hipernatremia. Untuk kontraindikasinya itu tidak dapat diberikan pada pasien dengan edema cerebri, hiponatremia, hipokloremia, dan juga hiperhidrasi ekstraseluler dan juga hipervolemia. Kemudian yang kedua yaitu cairan dextrose 5% yang dilarutkan dalam air. Itu osmolaritasnya adalah 525 mili osmolaritas per liter dengan adanya glukosa yaitu 50 gram per liter dengan pH 4,5. Untuk indikasinya yaitu pada hiperglikemia dan juga hiponatremia. Untuk kontraindikasinya yaitu pada edema cerebri, kemudian adanya kenaikan dari tekanan intrakranial, kemudian adanya hipernatremia dan juga hiperglikemia. Kemudian selanjutnya yaitu cairan KN1B, di mana cairan ini adalah cairan yang diberikan pada pasien yang tidak diketahui status elektrolit dari pasien tersebut. Oleh karena itu, ini baik digunakan pada pasien dengan kegawat daruratan. Untuk indikasinya, itu diberikan pada pasien dengan umur 3 tahun dan juga beratnya di atas 11 kg. Adapun KN1B ini memiliki beberapa keunggulan yang tidak
Adapun KN1B ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu tidak mengandung kalium sehingga baik diberikan pada pasien dengan berbagai kadar konsentrasi kalium serum. Kemudian mengandung klor dalam jumlah rendah sehingga tidak memperburuk dari asidosis. Kemudian kandungan glukosa yang rendah sehingga tidak memperburuk dari hiperglikemia. Kemudian sebagai larutan hipotonis sehingga terdistribusi ke kompartemen intraseluler dan juga ekstraseluler. Untuk kontraindikasinya dari cairan ini adalah pada keadaan hiponatremi, kemudian pasien dalam keadaan koma akibat insulin dan juga alergi dengan sodium chloride. Kemudian dilanjutkan dengan cairan kristaloid yang isotonis. Yang pertama adalah NaCl 0,9%. Untuk osmolaritasnya adalah 308 miliosmolaritas per liter. Kemudian natriumnya adalah 154 milimol per liter. Kemudian Cl-nya yaitu 154 milimol per liter. Untuk indikasinya yaitu untuk resusitasi cairan pada ekstraseluler, kemudian diare, luka bakar, syok hipovolemia, pendarahan, gagal ginjal akut. Kemudian pemberian yang berlebihan harus diwaspadai karena efek sampingnya yaitu asidosis hiperkloremik. Untuk kontraindikasinya yaitu adanya riwayat asidosis akibat penggunaan natrium klorida dan resistensi cairan seperti hipernatremia, hipokalemia, gagal jantung, gagal ginjal, dan juga edema paru. Kemudian yang kedua adalah cairan laktat. Osmolaritasnya adalah 274 miliosmolaritas per liter, kemudian natriumnya adalah 130 milimol per liter, Cl-nya yaitu 109,5 milimol per liter, kemudian untuk kaliumnya yaitu 4 milimol per liter, dan juga laktat yaitu memiliki laktat sebanyak 27,5 milimol per liter, kemudian Ca-nya yaitu 27 milimol per liter. Kemudian untuk indikasinya yaitu cairan ini dapat diberikan pada pasien dengan resusitasi, volume agresif, dan juga kehilangan darah. Kemudian juga bisa diberikan pada pasien dengan luka bakar dan juga dengan pasien hipovolemia. Kemudian untuk kontraindikasinya yaitu asidosis atau alkalosis laktat. Kemudian penyakit hati berat dan juga hiperkalemia. Penggunaan dengan ceftriaxone menurut beberapa penelitian dapat menyebabkan adanya prepitasi pada aliran darah. Pada pasien yang mempunyai penyakit hati yang berat, ini harus diwaspadai dengan oleh karena cairan tinggi laktat ini mengandung laktat yang nantinya pada hati bisa diubah menjadi bikarbonat. Itu bisa membahayakan dari pasien tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan cairan tingerfudin. Untuk osmolaritasnya adalah 309 miliosmolaritas per liter, Na-nya yaitu 154 milimol per liter, kemudian Cl-nya itu 109 milimol per liter, kaliumnya yaitu 4 milimol per liter, kemudian dia memiliki asetat yaitu 24 milimol per liter, Ca2+ yaitu 5 milimol per liter, kemudian magnesium yaitu 2 milimol per liter, kemudian maleat yaitu 5 milimol per liter. Kemudian untuk indikasinya yaitu adalah untuk mengganti kehilangan cairan ekstraseluler pada dehidrasi isotonis. Kemudian juga pada pasien dengan asidosis atau mendekati asidosis. Kemudian pada pasien DHF, kemudian pada pasien brain trauma, shock hemorrhagic. Untuk kontraindikasinya adalah pada keadaan hipervolemia dan juga keadaan gagal jantung kongestif berat, pada pasien dengan gagal ginjal dengan oligouri atau anuria, edema umum berat, kemudian hiperkalemi, hiperkalsemia, dan juga alkalosis metabolik. Kemudian asetat dan juga maleat ini akan diabsorpsikan
ke seluruh organ dan juga otot. Ini menunjukkan jika cairan ini aman pada pasien yang memiliki gangguan hati, dan juga kemudian ringerfudin ini merupakan cairan yang tidak berbahaya pada neonatus. Kemudian selanjutnya adalah cairan KN3A dan juga 3B, di mana KN3A dan 3B ini bagus digunakan untuk terapi cairan maintenance. Cairan ini lebih baik daripada ringer laktat. Adapun kandungan dari KN3A adalah dari osmolaritasnya adalah 290 mili osmolaritas per liter, elektrolit natriumnya adalah 60 milimol per liter, Na plusnya itu 10 milimol per liter, kalium 50 milimol per liter, dia memiliki laktat yaitu 20 milimol per liter, dextrose yaitu 27 gram per liter. Kemudian untuk KN3B ini kandungannya tidak jauh berbeda, hanya pada KN3B ini kadar natriumnya itu lebih rendah, sedangkan kaliumnya lebih tinggi. Kemudian pada cairan KN3A dan juga 3B ini diberikan pada terapi cairan infus maintenance atau rumatan di ruang rawat inap. Untuk keuntungan dari KN3A dan juga 3B ini adalah merupakan cairan infus maintenance atau siap pakai yang telah mengandung kalium dan juga natrium berdasarkan kebutuhan hemostasis kalium dan juga natrium. Kemudian dapat mencegah hipokalemia dan dapat mencegah terjadinya hipervolemia. Kemudian cepat mengoreksi dehidrasi intrasel dan juga dapat mempertahankan dan juga menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Kemudian dapat mencegah timbulnya ketoasidosis dan dapat mencegah kontaminasi infeksi akibat penambahan dari KCl pada cairan infus ringer laktat. Pada KN3A ini direkomendasikan untuk digunakan pada bayi karena kandungan kaliumnya itu lebih rendah, dan juga KN3B ini pada orang dewasa sebagai cairan maintenance. Untuk indikasinya yaitu diberikan cairan ini untuk memenuhi atau maintenance air atau elektrolit pada pasien yang tidak bisa dengan asupan oral. Untuk kontraindikasinya yaitu asidosis laktat, hiperkalemia, oligouri, Addison disease, dan juga aritmia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai cairan kristaloid yang hipertonis. Di antaranya ada cairan dextrose 5% dalam normal salin, dextrose 5% dalam setengah normal salin, dextrose 5% dalam ringer laktat, dan juga NaCl 3% dan juga KN-MG3. Yang pertama adalah dextrose 5% dalam normal salin. Itu untuk osmolaritasnya adalah 561 mili osmolaritas per liter, di mana ini menunjukkan lebih tinggi daripada osmolaritas pada intravaskuler, di mana pada intravaskuler itu osmolaritasnya adalah 285 mili osmolaritas per liter. Adapun natriumnya adalah 154 milimol per liter, kemudian Cl-nya 154 milimol per liter, glukosa 5.000 milimol per liter. Kemudian untuk indikasinya yaitu diberikan pada pasien untuk mengganti cairan dan juga kalori. Pada pasien memiliki riwayat diare, kemudian riwayat penyakit infeksi bakteri, heart rate disorder, freshwater drowning, dan juga peritonitis. Kemudian untuk kontraindikasinya adalah glukosa, galaktosa malabsorpsi, dan juga koma diabetikum. Kemudian untuk cairan yang kedua adalah cairan dextrose 5% dalam setengah normal salin. Untuk osmolaritasnya adalah 432 mili osmolaritas per liter, natriumnya adalah 77 milimol per liter, Cl-nya adalah 77 milimol per liter, glukosanya adalah 50 milimol per liter. Kemudian untuk indikasinya yaitu pada pasien dengan hipovolemia, kemudian daily maintenance cairan tubuh, nutrisi dan dehidrasi postoperasi. Kemudian untuk kontraindikasinya adalah glukos, galaktosa malabsorpsi, dan juga pada pasien dengan koma diabetikum. Kemudian untuk komposisi dari NaCl 3%. Untuk osmolaritasnya adalah
1026 miliosmolaritas per liter. Untuk natriumnya adalah 513 milimol per liter, Cl 513 milimol per liter. Untuk indikasinya adalah pada pasien dengan severe hiponatremia, hipokloremia, dan juga terapi emergensi depresi garam parah karena kelebihan keringat, kemudian muntah, diare, dan kondisi lainnya. Untuk kontraindikasinya adalah peningkatan normal atau hanya sedikit penurunan konsentrasi elektrolit plasma, atau ketika aditif natrium dan juga klorida dapat merugikan secara klinis. Kemudian untuk cairan KNMG3, untuk komposisinya yaitu osmolaritasnya 695 miliosmolaritas per liter, natriumnya adalah 50 milimol per liter, Cl-nya adalah 50 milimol per liter, kaliumnya adalah 20 milimol per liter, laktat yaitu 20 milimol per liter. Untuk indikasinya yaitu pada pasien dengan asupan oral yang tidak adekuat, misalnya pada pasien stroke, anoreksia, kanker, malnutrisi, meningitis, diabetik asidosis. Kemudian untuk kontraindikasinya adalah asidosis laktat, hiperkalemia, oligouri, Addison disease, dan juga aritmia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai cairan koloid, di mana cairan koloid ini disebut juga dengan plasma expander, yaitu cairan pengganti plasma karena memiliki tekanan onikotik lebih besar dibandingkan dengan plasma. Ini akan menarik cairan ke intravaskuler. Kemudian cairan ini mengandung zat atau bahan yang mempunyai berat molekul tinggi dengan aktivitas osmotik dan juga mengandung partikel onikotik yang menyebabkan cairan ini susah melewati kapilari membran, sehingga dia akan bertahan lama di ruang intravaskuler. Kemudian cairan ini diberikan pada pasien dengan defisit cairan berat seperti pada shock hipovolemik atau shock hemoragik. Sebelumnya, sebelum diberikan transfusi darah, ataupun pada penderita hipoalbuminemia yang berat dan kehilangan protein dalam jumlah besar, misalnya pada luka bakar, ini dapat diberikan cairan koloid sebagai salah satu langkah dari resusitasi. Apabila cairan koloid ini diberikan pada pasien, maka harus sesuai dengan derajat perdarahan yang diderita oleh pasien. Koloid ini dapat mengembalikan volume plasma secara lebih efektif dan juga lebih efisien daripada kristaloid. Karena larutan koloid ini akan mengekspansi volume vaskuler dengan sedikit cairan daripada larutan kristaloid. Sedangkan larutan kristaloid ini akan keluar dari pembuluh darah sebanyak dan hanya 1/4 yang tetap tinggal dalam plasma pada akhir infus. Itulah makanya jika kita memberikan cairan pengganti dengan kristaloid itu diberikan 3 kali daripada cairan yang keluar. Kerugian dari cairan koloid ini adalah harganya yang mahal dan dapat menyebabkan gangguan dari crossmatch dan juga dapat menimbulkan reaksi anafilaktik walaupun ini jarang sekali terjadi. Kemudian jenis-jenis cairan koloid. Yang pertama yaitu ada albumin, merupakan larutan koloid murni dari plasma manusia. Waktu paruh dari albumin dalam plasma sekitar 16 jam dengan 90% tetap bertahan di intravaskuler dalam 2 jam setelah pemberian. Kemudian yang kedua adalah dextran, itu untuk pemakaian klinis, ini tersedia dengan dextran 70 dan juga 40. Dapat dicampur dengan NaCl, dextrosa, ataupun ringelaktat. Dextrosa 70 ini dapat digunakan pada pasien shock hipovolemik dan juga profilaksis dari tromboembolisme. Dan juga mempunyai paruh waktu yaitu sekitar 6 jam dan juga batas dosisnya yaitu 20 ml per kilogram berat badan per hari. Untuk dextran 40 ini tidak dipakai dalam shock hipovolemi karena dapat menyumbat dari tubulus ginjal dan dapat mengakibatkan gagal ginjal akut. Kemudian yang ketiga ada gelatin. Gelatin ini dibuat
dengan jalan hidrolisis dari kolagen sapi. Preparat yang umum di pasaran adalah gelatin yang mengalami suksinasi seperti gelosufin dengan pelarut NaCl yang isotonis. Dipakai dalam penggantian volume primer dan juga hipovolemia. Stabilisasi sirkulasi perioperatif. Gelatin ini tidak menarik air dari ruang ekstravaskuler sehingga bukan termasuk dari expander plasma seperti dextran. Untuk kontraindikasinya adalah miokard akut, gagal jantung kongestif. Gelatin ini dikatakan dapat menyebabkan reaksi alergi dibandingkan dengan jenis cairan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah HAS atau hidroksilotil stretch, di mana ini untuk terapi dan juga profilaksis dari shock hipovolemi. Untuk kontraindikasinya adalah gagal jantung kongestif berat, gagal ginjal, kemudian untuk kontraindikasinya adalah gagal jantung kongestif berat dan juga pada pasien dengan gagal ginjal. Kemudian kita bahas satu-satu mengenai cairan koloid. Yang pertama adalah albumin. Untuk komposisinya yaitu protein plasma sebanyak 5%, albumin sebanyak 5% dan juga 25%. Untuk indikasinya yaitu pada pasien dengan hipoalbuminemia, kita juga ingin apabila kita juga ingin memberikan penambahan dari volume plasma. Untuk kontraindikasinya yaitu tidak bisa diberikan pada pasien dengan gagal jantung dan juga anemia berat. Yang kedua yaitu adanya dextran. Dextran ini secara klinis ada dextran 70 dan juga dextran 40 seperti yang sudah dikatakan tadi. Di mana dextran 70 ini maksudnya adalah berat molekul rata-rata sekitar 7.000 DA, 6% dalam infus glukosa 5% intravena, atau dalam infus natrium klorida 0,9% intravena. Untuk indikasinya adalah pada pasien dengan shock hipovolemik dan juga profilaksis dari tromboembolisme. Untuk kontraindikasinya tidak bisa diberikan pada pasien dengan gagal jantung kongestif berat, gagal ginjal, dan kelainan pendarahan seperti trombositopenia dan juga hipofibrinogenemia. Kemudian selanjutnya adalah gelatin, di mana pemberian gelatin ini indikasinya adalah pengganti volume primer pada hipovolemia, stabilisasi dari sirkulasi perioperatif. Untuk kontraindikasinya adalah infark miokard, gagal jantung kongestif, shock normovolemik, dan juga kemudian terjadi reaksi alergi sering pada jenis cairan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah HAS, di mana ini memiliki berat molekul yaitu 130 kDa, pH yaitu 4-5,5, osmolaritasnya adalah 308 miliosmolaritas per liter, natriumnya adalah 154 milimol per liter, Cl-nya adalah 154 milimol per liter. Kemudian untuk indikasinya yaitu pada terapi dan juga profilaksis dari hipovolemia dan juga shock yang berkaitan dengan pembedahan, cedera, infeksi, dan kombustio. Untuk kontraindikasinya yaitu gagal jantung kongestif berat, gagal ginjal, gangguan koagulasi, dan juga sepsis. Kemudian kristaloid, perbandingan antara kristaloid dan juga koloid. Jika ditanya masalah manakah yang lebih baik antara cairan kristaloid dan juga koloid, maka kita harus mengetahui lebih dahulu dari masalahnya. Apabila masalahnya dari sirkulasi, misalnya pada shock hipovolemik, maka tujuan dari terapinya adalah untuk restorasi dari volume darah dengan cairan resusitasi ideal. Nah, cairan ideal ini adalah yang dapat membawa oksigen, larutan koloid yang ada terbatas. Kemudian larutan koloid yang ada terbatas karena ketidakmampuan membawa oksigen sehingga kita memilih cairan kristaloid. Kemudian apabila kita memilih dengan darah lengkap,
Jadi darah lengkap ini merupakan expander volume fisiologis dan komplit, namun terbatas masa simpan dan juga tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian fluktuasinya juga dalam waktu penyimpanannya. Risiko kontaminasi viralnya itu tinggi, kemudian reaksi alergi dan juga ini biasanya mahal. Oleh karena seringkali pada pasien yang didapatkan seringkali pada pasien yang didapat pada kegawat daruratan itu tidak serta-merta langsung mendapatkan darah, sehingga diberikan dulu cairan kristaloid atau diberikan dulu cairan koloid. Kemudian apabila darah sudah datang, maka kita dapat lakukan transfusi darah. Biarpun larutan koloid ini tidak membawa oksigen, namun sangat bermanfaat karena mudah tersedia dan juga risiko terjadinya infeksi itu relatif lebih rendah. Contoh larutan koloid ini diberikan pada pasien yang sudah stabil untuk mempertahankan hemodinamiknya. Untuk resusitasi hemodinamik lebih cepat dilaksanakan dengan koloid karena larutan koloid itu mengekspansikan volume vaskulernya itu lebih sedikit daripada larutan kristaloid. Sedangkan larutan kristaloid ini keluar dari pembuluh darah hanya 1/4 bagian dan tetap tinggal dalam plasma pada akhir infus. Kemudian pada kasus perdarahan yang cukup banyak tetapi tidak memerlukan transfusi, dapat dipakai koloid dengan paruh waktu yang lama. Misalnya dengan penggunaan hash steril 6%. Bila pasien memerlukan transfusi selama menunggu darah, dapat memberikan koloid dengan BM sekitar 40.000, misalnya expafusin, plasmafusin, hamacel, dan juga dextran L. Dengan begitu, manakala darah sudah siap untuk ditransfusikan, sekitar 22-3 jam kemudian, kita dapat melakukannya dengan langsung. Kemudian keuntungan dan kekurangan dari cairan kristaloid dan juga koloid. Untuk keunggulan dari cairan kristaloid ini, yang pertama, lebih mudah tersedia dan juga murah. Kemudian untuk komposisinya serupa dengan plasma. Misalnya pada ringer asetat dan juga ringer laktat. Kemudian bisa disimpan dalam suhu kamar, kemudian bebas dari reaksi anafilaktik dan juga komplikasinya itu minimal. Untuk kekurangannya itu, yang pertama, edema bisa mengurangi ekspansibilitas dari dinding dada. Kemudian oksigenasi jaringan terganggu karena bertambahnya jarak kapiler dan juga sel. Kemudian memerlukan volume 4 kali lebih banyak. Kemudian pada cairan koloid, itu keunggulannya yang pertama, ekspansi volume plasma atau ekspansi volume plasma tanpa ekspansi interstisial. Kemudian ekspansi volume darahnya itu lebih besar, durasinya itu lebih lama, oksigenasi jaringannya itu baik, dan juga insiden edema paru dan atau edema sistemik itu lebih rendah. Untuk kekurangannya itu ada reaksi anafilaktif, koagulopati, dan juga albumin bisa memperberat depresi miokard pada pasien shock. Kemudian dalam pemilihan cairan pengganti untuk suatu kehilangan cairan, misalnya pada diare yang natriumnya 120 dan kaliumnya 25, itu kita bisa berikan cairan penggantinya sesuai, misalnya NaCl 0,9% ditambah dengan KCl 20 mEq per liter. Kemudian jika kehilangan darah misalnya kehilangan darah dengan natriumnya 140 dan juga kaliumnya itu 4, maka kita bisa berikan cairan pengganti yang sesuai, misalnya ringer asetat, ringer laktat, NaCl 0,9%, koloid, atau produk darah. Kemudian untuk kebutuhan cairan pemeliharaan dengan rumus 421, di mana 10 kg pertama, yaitu kita bisa berikan kebutuhan cairan sekitar 4 ml
4 mili per kilogram berat badan per jam. Kemudian 10 kilogram kedua, yaitu 2 mili per kilogram berat badan per jam. Kemudian sisa berat badan, yaitu 1 mili per kilogram berat badan per jam. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.